Cek, suara kami bisa didengar dengan baik. Bisa, Pak. Selamat sore, Bu Lince. Apa Selamat kabarnya? sore. Baik, Pak. Pak Angga. Baik. Ah, Bu Lince, perkenalkan, saya Muhammad Tangga Sanjaya Putra. Saya berada di Jogja ini, Bu Lince. Karena eh, Bu Lince kemarin menghubungi kami untuk ingin mengadakan sesi konseling dan sudah disepakati kita konselingnya di hari Jumat sore ini, maka eh, Bu Linje eh, bisa juga nanti eh, menyampaikan apa yang bisa kami berikan kepada Bu Linje sebelum ke arah ke sana. Saya ingin memastikan sama Bu Linje bahwasanya saya ini ada di ruang yang saya cuman ada sendiri di ruangan tersebut. Di sini bisa kami buktikan, Bu, dengan ini di bilik ruang konseling sekolah kami, Bu. Tempat kami bekerja, di sini saya sendiri. Terus kemudian saya menggunakan headset, jadi suara Bu Linja ini tidak terdengar sampai keluar atau tidak mungkin ada orang yang mendengar kecuali saya. Seperti itu. Kemudian untuk kita sepakati, Bu Linze, pertemuan kita pada sore hari ini dibatasi oleh waktu. Kita sepakati 20 menit. Apakah cukup, Bu Linze? Iya, cukup, Pak. Oke, kita cukupkan 20 menit. Nanti eh, akan kami ingatkan lagi ke Bu Linje kalau memang sudah waktunya mencukupi seperti itu. Karena tadi saya mengawali dengan perkenalan, mungkin Bu Linje bisa juga mengenalkan diri, mungkin secara umum saja, mungkin nama, terus kemudian alamat di mana, sekarang dinas di mana, mungkin seperti itu. Silahkan Bu Linje. Iya, baik. Selamat sore, Pak Angga. Sore, Bu Linje. Ya. Saya tinggalnya di Papua, di Sorong, Pak. Tepatnya di Kabupaten Sorong. Saya sehari-hari mengajar di TK Siloam. TK. Itu Di aja, TK Pak. ya, Bu ya? Iya, di TK. Berarti ini konselinya Bu Lince anak-anak kecil semua itu. Iya, hari-hari Hmm, dengan anak-anak, Pak. oke, mendampingi anak-anak terus. Bu Lince di TK sebagai guru TK, Iya, PGTK saya seperti itu. Saya di TK sebagai guru, tetapi 3 bulan kemarin saya sudah diangkat sebagai kepala sekolah. Oke, kepala Baru sekolah saja, di Pak, ya. TK. Dan Oke, saya mengajarnya di TK-nya itu Yayasan Kristen, Yayasan YPK. YPK. Oke. Ya. Ya, saya lupa Bu untuk apa namanya tadi ingin menanyakan kaitannya sama karena ini kita daring Bu, jadi saya butuh nomor yang mungkin itu bisa keluarga, saudara, atau tetangga mungkin yang bisa kami hubungi ketika nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, kami bisa menghubungi nomor tersebut untuk mengkonfirmasi keadaannya dari Bu Linja. Bisa kami minta nomor HP salah satu mungkin keluarga atau saudara yang ada di situ, Bu Linja? Iya, iya baik Pak. Nomornya Oke. 0821 0821 98 98 10
10 8557. 8557. Ya, Ini dengan siapanya Bu Linja? ini nomor kontak suami saya. Oke, satu rumah dengan Bu Linja dengan saat ini ya berarti ya. Iya. Oke, Bu Linja sudah berkeluarga berarti. Terus kemudian ada putra atau putri mungkin? Oh iya Pak, saya punya dua anak yang sudah besar-besar. Yang satunya anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Oke, yang perempuan sudah kuliah atau sudah Sudah selesai kuliah? kuliah, sudah kuliah Pak, Yes. semester 3. Oh ya, berarti lulusan 2025 ya berarti ya. Iya, iya. Lulusan 2025. Terus yang laki-laki Yang laki-laki baru SMP kelas 2 Pak. SMP kelas 2. Sekolahnya di daerah situ juga nggih, Bu, di Iya, Papua di juga. Sorong ya. Oke. Baik, sangat baik sekali. Tadi Bu Lince menyampaikan kabar Bu Lince baik seperti itu. Tapi saya lihat Bu Lince ekspresinya datar seperti itu. Ada sesuatu hal yang mungkin bisa disampaikan kepada kami, Bu? Silahkan Iya, baik Pak. Yang ingin saya sampaikan tentang pekerjaan saya Pak. tentang pekerjaan. Sebagai guru TK, saya juga Hmm. punya pekerjaan sampingan ya Pak. Itu sebagai asesor BAN PDM Papua Barat. Jadi pada pekerjaan ini itu sangat menuntut waktu yang banyak, sehingga saya itu tidak bisa bagi waktu Pak. Di sekolah kebetulan saya juga sebagai operator, Kepala sekolah. kepala Oh, sekolah juga operator yang juga. baru. Ya, jadi eh, semuanya itu bertabrakan pas biasanya itu di bulan Juli. Jadi Oke. untuk membagi waktu itu susah, Pak. Sampai-sampai Hmm. kadang saya itu sakit. Eh, Sakitnya itu sampai apa HB saya itu rendah, Pak. Jadi kadang itu sampai transfusi. Di tahun 2025 itu saya transfusi itu 2 kali, Pak, dalam 1 tahun. Karena stres yang sangat berat, karena saya itu takut saya tidak bisa selesaikan pekerjaan sebagai asesor. Karena Oke. sebagai asesor tuh banyak yang harus dilakukan. Penilaian ke sekolah-sekolah itu kan berat sekali, Pak ya. Jadi Mobile gitu ya, Bu ya? ya, jadi satu sekolah gitu kita melakukan penilaian tuh sampai ada 6 tahap. Jadi kalau Satu sekolah 6 tahap. ya 6 tahap. Jadi kalau satu sekolah 6 kalau dikalikan 5 sekolah itu kan banyak, Pak. Waktunya cuma 3 minggu. Jadi saya kadang tuh stres takutnya tidak selesai. Dan pekerjaan di sekolah juga menumpuk. Jadi Oke. itu yang ingin saya sampaikan biar saya bisa rasa bahagia gitu Pak. Karena selama ini saya tidak pernah merasakan bahagia. Ada bulan-bulan Juli sampai Desember. Itu seperti banyak tekanan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Angga. Oke. Eh, Ibu merasa kurang bahagia, terutama di bulan Juli sampai dengan Desember, karena Bu Lince ini punya tugas tambahan sebagai asesor yang dimana Bu Lince ini mesti harus mobile ke beberapa sekolah. Yang dimana satu sekolah itu membutuhkan 6 tahapan seperti itu, nggih, Bu. Iya, iya Pak. Oke. Dan dikasih waktu cuman 3 minggu, tiga satu sekolah minggu. harus selesai. Oke, Itu dan untuk Bu Lince, 5 sekolah, Pak. oh 3 minggu 5 sekolah. 5 sekolah, iya. Dan Bu Lince mengerjakannya sendiri, menjadi Kan asesor. kita ada 2 asesor kalau turun itu. Kita Oke, menilainya masing-masing, Pak.
Jadi berdasarkan bukti Oh, yang kami temukan tuh penilaiannya masing-masing. Nanti baru ada dan penilaian berikutnya lagi digabungkan hmm, begitu, Pak. oke. Bareng ya berarti nggih, Ya, begitu. Bareng-bareng dua asesor. Terus nanti data analisisnya itu sendiri-sendiri seperti ya, itu ya. ya seperti itu. Bulince temuannya apa, nanti teman Bulince temuannya apa seperti Ya, itu. seperti itu, Pak. Dan di situ Bulince nggak cuma capek fisik, Ya, betul, Pak. tap- tapi ada pikiran atau kecemasan yang membuat Bulince itu eh, ini apa HB-nya turun Iya, Pak. sampai transfusi juga pada waktu itu. Oke. Dan ini mau ketemu bulan Juli lagi ya, Bu ya? Iya, ini sudah masuk di bulan-bulan yang gawat, Pak. Parah, Oke. gitu menurut saya. Oh, Lince rasa cemas dengan itu sekarang. Karena ini udah masuk bulan Juni, 1 bulan lagi Bu Lince punya tugas seperti itu. Kalau untuk pokok pekerjaan tadi Bu Lince menyampaikan, ada guru TK sebagai capsek dan operator, terus kemudian ada asesor, kemudian dengan berbagai tugas yang mesti harus diselesaikan tersebut, yang menjadi pokok pekerjaannya Bu Lince kalau saya boleh tanya, itu yang guru TK atau yang asesor? Kalau saya sih, Pak, saya memilih dua-duanya, Pak. Oh, diambil dua-duanya sama Bu Iya. Lince. Cuma saya tidak Kalau bisa membagi waktu gitu, Pak. Oke, kalau menjadi asesor itu yang menunjuk siapa Bu? Dinas. Oh, itu mengikuti seleksi, Pak. Oh, Iya. kemauannya Bu Lince. Iya, Oke, tapi kalau sama juga ya kalau di guru TK itu kan sebelumnya basicnya guru TK nggih, Bu, nggih. iya, betul. Oke, basicnya guru TK, terus kemudian ada tawaran atau ada lowongan di mana di situ eh, Bu Lince mendaftarkan diri dan akhirnya diterima sebagai asesor. Sudah berapa kali Bu Lince Saya eh, dari Juli ke Desember itu punya tugas jadi asesor? Ini yang besok Juli Desember ini besok itu udah tahun keberapa? ini sudah tahun ke-9, Pak. Berarti udah Sudah lama saya. ya Bu ya? Iya, sudah lama. Jadi saya alami Sembilan hal tahun. ini sudah lama, Pak. Oh. Jadi Dan dipendam saya, ya Bu ya? iya, mesti sakitnya itu di bulan-bulan ini udah, Pak. Juli sampai Desember pasti saya sakit. Itu dari tahun pertama dulu Bu Lince merasakan seperti itu? Eh, tahun pertama belum sih, Pak, karena waktu tahun Hmm, pertama itu saya masih asesor PAUD. asesor Setelah PAUD. ya setelah itu digabung menjadi PDM, akhirnya masuklah di SD, SMP, SMA semua. Jadi lebih Oke, berat kalau digabung ini, gitu, Pak. oke. Itu sudah berapa tahun Bu digabung? Berarti Digabung ini sudah 4 tahun, sudah sudah empat empat tahun. tahun, Dan Pak. Ya. ketika digabung tersebut, Bu Linca baru merasakan capek yang luar biasa sampai drop seperti itu, gitu. Iya, betul, Pak. Oke. Dan Bu Linca bertahan dengan kondisi seperti itu selama 4 tahun. Iya sih, Pak. Biar sakit saya bertahan karena apa ya tanggung jawabnya sangat besar Oke. gitu, Pak. Oke. Apakah ada kontrak Bu di situ? Tidak ada, Pak. Ada. Oke. Karena Bu Linca merasa bahwasanya ini tanggung jawab yang Iya. sudah dikomitmenkan dari awal. Jadi Bu Linca harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik tanpa ada yang tertinggal
tanpa ada keluhan. Kalaupun ada keluhan ya tidak dirasakan dan tidak diceritakan dan baru sekarang ini Bu Lince menyampaikan seperti itu. Iya, betul, Pak. Oke. Kalau suaminya Bu Lince tahu dengan kondisi Bu Lince yang seperti itu? Iya, tahu, Pak. Malah saya itu dilarang tidak boleh ikut lagi. Ya, 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 ya. Iya, seperti itu, Pak. Cuma ya itu yang tadi saya bilang tanggung jawab. Tanggung jawab tadi Iya, ya. Oke. Dan di tugas sebagai kepala sekolah di guru TK pun juga apakah keteteran juga? Apa ya bahasanya keteteran? Eh, Kerepotan juga karena Bu Lince menyelesaikan tugas-tugas yang jadi asesor tersebut? tidak terlalu sih, Pak. Oke. Iya, Karena karena ini ya Bu ya, karena sudah settle seperti itu ya kalau untuk jadi kepala sekolah atau operator di TK-nya. iya. Karena mungkin ada wakil kepala sekolahnya yang bisa menghandle, bisa menjalankan. Ada satu guru, Pak, yang saya percayakan. Jadi, pada saat saya sibuk Oke, di luar, semuanya saya percayakan kepada ibu itu. oke. Hmm, ada pertimbangan lain tidak Bu, kalau saya boleh tanya. Selain tanggung jawab dari apa namanya, dari tugas atau kewajibannya Bu Lince sebagai asesor tersebut, yang mempertimbangkan Bu Lince ini tetap ingin jadi asesor. Selain tanggung jawab tadi, tugas-tugas sebagai asesor yang mesti harus diselesaikan, atau ada pertimbangan lain, misal eh, ada kaitannya sama finansial mungkin, Iya, gajinya besar di situ mungkin. betul betul sekali, Pak. Karena Hmm, di asesor kami bisa dapat lebih gitu. dibandingkan dari profesi guru atau Iya, kepala sekolah di TK. iya, betul, Pak. Oke, itu pertimbangan lain. Dan sebetulnya eh, padahal itu sudah juga disampaikan sama suami ibu. Dan suami ibu juga sebetulnya tahu ya, kalau pertimbangan selain tanggung jawab itu salah satunya itu finansial juga. Iya, tahu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, eh, suami itu kerja di dunia pendidikan juga? Suami saya di BUMN, Pak, kantor pos. BUMN, Iya, kantor pos, oke. Ada sambilan lagi selain di BUMN kantor pos tersebut? tidak ada, Pak. Oke. Berarti kalau dilihat dari kesibukannya di bulan Juli ini, Bu Linca ini jadi beda dengan suami mungkin ya, ritme kerjanya. Iya, Nah, Pak, kalau betul. suami kan flat kerjanya seperti biasanya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun seperti itu. Dan menurut Bu Lince, saran suami untuk apa namanya, untuk minta Bu Lince resign dari asesor itu eh, benar atau salah? Menurut saya sih benar sih, Pak, karena menyangkut kesehatan ya, Pak. Tapi Ya, di sisi lain, saya perlu uang, Pak, biaya, karena wah, anak-anak sudah mau besar, sudah kuliah, jadi saya perlu butuh tambahan. biaya, Iya, ya, seperti butuh itu. biaya lebih gitu ya. Iya, Oke. Oke, bisa kami pahami Bu Lince, apa yang Bu Lince rasakan, yang Bu Lince
lakukan keputusan-keputusannya menurut kami itu juga sudah yang terbaik, tapi ya mungkin ada beberapa hal yang mesti Bu Lince prioritaskan kaitannya sama kesehatan itu nomor satu seperti itu. Kalaupun nanti Bu Lince sakit, nanti yang kebingungan nggak cuman di tempat kerja Bu Lince, tapi eh, keluarga juga pasti akan merasakan seperti itu. Itulah alasan mungkin suami Bu Lince menyarankan untuk Bu Lince melepas yang asesor karena memang pressure kerjanya itu tinggi seperti itu. Kalau selain bulan Juli, Bu Lince setelah Desember, Januari sampai Juli itu yang asesornya itu tugas sebagai asesornya free berarti Bu. Iya, beri Pak. Itu saya hidup apa seperti diri sendiri, memiliki diri sendiri. Tapi setelah masuk di bulan Juli, kayak tidak memiliki, gitu Pak. Karena waktu juga Waktu itu iya, akan kesita. Oke, Bu Lince, kami rekam semuanya apa yang Bu Lince sampaikan, eh, Bu Lince rasakan, kami rekam semua, udah kami catat semuanya. Nah, mungkin eh, nanti di pertemuan konseling berikutnya kita akan membedah lagi Bu Lince kaitannya sama eh, apa yang mesti harus Bu Lince sikapi dan Bu Lince putuskan mungkin nanti bisa di sesi berikutnya. Karena ini sudah 20 menit lebih Bu Lince sesi kita konseling. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin nanti bisa disambung di lain waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati lagi nanti. Seperti itu Bu Lince. ya baik. Terima kasih Pak Angga. Oke, Bu Lince. Mudah-mudahan dengan sedikit sharing Bu Lince pada kami bisa mengurangi setidaknya Iya, beban pikiran atau rasa yang Bu Lince rasakan. Terima kasih Bu Lince atas waktunya. Selamat sore, sore Pak. sehat selalu Bu Lince. Baik, selamat sore Ibu Lince, apa kabar? Selamat sore, baik kabarnya. Ya, baik, Alhamdulillah. Ini sekarang kita akan melanjutkan sesi konseling yang mana kemarin sudah ada sesi pertama. Berarti ini adalah sesi lanjutan. Baik, di sini saya ada di ruangan tertutup dan di sini saya ada hanya sendiri, Ibu. Kemudian saya juga menggunakan headset, jadi apapun yang nanti Ibu sampaikan ini terjaga kerahasiaannya. Begitu, Ibu. Baik. Untuk izin konfirmasi, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, apakah masih sama dengan yang kemarin, Ibu? Iya, masih, masih. Baik. Ini ya, Ibu, langsung saja. Jadi untuk sesi konseling yang kemarin, bahwasannya Ibu mengalami masalah karena ada beberapa job yang harus Ibu kerjakan di bulan-bulan Juli sampai Desember. Itu apa namanya menjadikan Ibu terasa berat dan kemudian menjadikan kesehatan Ibu terganggu. Begitu, Ibu. Iya, iya benar. Baik. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu, aduh, mohon maaf, aduh, mohon maaf. Ibu, mohon maaf, bisa diulang nggak?
Baik, selamat sore Ibu Lince. Apa kabar Ibu? Selamat sore, Ibu Fitria. Kabar saya lumayan baik. Ya, lumayan baik Ibu. Ya, Baik. Ini jadi akan ada sesi lanjutan karena kemarin kita sudah bertemu untuk sesi pertama. Begitu Ibu. Saya di sini dalam kondisi ruangan yang aman dan saya sendiri di sini. Kemudian saya juga memakai headset, jadi nanti apapun yang Ibu ceritakan nanti di sini aman hanya saya dan Ibu yang tahu. Selanjutnya saya ingin menanyakan apakah nomor handphone yang bisa dihubungi untuk Ibu masih seperti sama yang kemarin ya Ibu ya? iya, masih Ibu. Masih sama, baik. Oke Ibu, saya akan merangkum sedikit hasil sesi konseling kemarin ya Ibu, bahwasannya Ibu Lince sedang menghadapi masalah di mana Ibu merasa kesulitan dengan ada beberapa pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam satu waktu, begitu ya Ibu ya? Ya, iya Ibu. Ya, ya untuk menjadi kepala sekolah, kemudian harus menjadi asesor di bulan-bulan Juli sampai Desember ya Ibu ya. Iya, Sepertinya hal itu sangat berat ya Ibu. Saya melihat betapa ekspresi Ibu itu kayak berat gitu, kemudian dengan wajah yang sepertinya kurang bersemangat ya Ibu ya. Sepertinya yang Ibu rasakan itu sangat membebani dan sangat berat ya Ibu. Ya, saya sedikit memahami apa yang dirasakan Ibu selama ini. Kemudian di sini saya bersedia mendengarkan apapun yang nanti akan Ibu ceritakan. Begitu Ibu. Jadi selama ini kesulitan apa yang paling terasa ketika Ibu menjalankan beberapa peran itu sekaligus Ibu? Iya baik. Kesulitan yang saya rasakan itu pada saat bersamaan dengan Dapodi dan laporan-laporan BOP itu biasanya bersamaan di bulan Juli, dan pekerjaan asesor yang banyak sehingga saya itu kadang hmm, takut takut ada yang salah satunya tidak berhasil. Terutama yang asesor karena ini tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Eh, jadi biar sakit saya itu pendam sendiri, nggak pernah cerita-cerita. Baru kali ini saya ceritakan ini. Berarti hal yang menurut Ibu paling berat itu adalah ketika Ibu menjalankan peran sebagai asesor ya Ibu ya. Iya. Khawatir semuanya tidak berjalan sesuai begitu ya Ibu ya. Kemudian yang Ibu rasakan, eh, boleh Ibu gambarkan Bu, perasaan seperti apa ketika mengalami hal itu? Hmm. Pada saat pekerjaan yang banyak itu, saya kadang sampai drop sampai apa habis saya itu sampai tahun kemarin tuh turun sampai 3, sisa 3, dan transfusi itu dalam 1 tahun sampai 2 kali. Sedangkan saya mau meninggalkan pekerjaan itu semuanya, ah, saya rasa sangat penting buat sekolah, juga buat ah, pendidikan di Papua ya. Jadi saya, Sebenarnya Ibu sudah, ya, ya, ya Ibu, bisa dilanjutkan. jadi saya berat untuk meninggalkan, karena ah, sebagaimana yang diketahui bahwa di Papua ya seperti itu ya pendidikannya.
Jadi saya Untuk berusaha ya, untuk memajukan pendidikan di tanah Papua. Juga selain itu saya juga butuh biaya. Jadi saya kerjakan walaupun sakit. Seperti itu. baik. Untuk dampaknya berarti berdampak pada kesehatan ibu ya. Ya, Itu sampai drop seperti itu ya, sampai harus transfusi darah. Tapi saya rasa ibu sudah sangat luar biasa bisa menjalankan peran itu semua. Oh, iya, kemarin ibu cerita ya bahwa ini sudah tahun ke-9 ya ibu ya. ya, iya betul tahun ke-9. Baik, dengan kondisi seperti itu, ibu sudah menjalankan peran itu sampai tahun ke-9. Itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Bahkan mungkin tidak semua orang mampu ya seperti ibu ya. Kalau saja apa namanya harapan ibu, kepengennya itu yang seperti apa ibu Harapan untuk saya itu, kondisi ibu saat ini? ya, saya ingin sehat, saya ingin bahagia. Maksudnya untuk menghadapi bulan Juli sampai Desember tuh saya ingin bahagia seperti bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu sih. Baik, kalau saja misalkan eh, kita misalkan ya Bu ya, malam ini ada keajaiban begitu Ibu. Pada malam ini ada keajaiban, kemudian besok pagi Ibu bangun dengan kondisi semua masalah itu sudah selesai dan tidak ada masalah seperti itu lagi. Kira-kira apa yang bisa Ibu rasakan kalau itu terjadi seperti itu? Eh, Tentunya sangat bahagia sekali ya, sangat senang sekali. Seperti hidup itu ringan sekali, seperti tidak seperti biasanya gitu. Tiap hari dihadapi dengan pekerjaan dan pekerjaan. Baik, berarti kalau semua masalah Ibu terselesaikan, itu Ibu bisa merasa bahagia ya Ibu ya. Ya, Ya, kalau boleh ini bertanya, pernahkah dalam 9 tahun ini ada hari di mana Ibu merasa berhasil menjalankan itu semua? Maksudnya semua peran itu bisa dijalankan dengan baik. Pernah tidak Ibu? pernah sih 5 tahun yang lalu, sebelum saya menjadi asesor ban PDM. Awalnya kan saya asesor PAUD. Setelah digabung, akhirnya menjadi tambah berat gitu. Nah, begitu. Mohon Ya. maaf Ibu, digabung itu bisa dijelaskan digabung seperti apa ya Ibu ya? Nah, yang sudah digabung ini, jadi asesor ban PDM ini, kita turunin visitasinya itu di SD sampai SMA. Kalau yang lalu, 4 tahun lalu, saya cuma di PAUD saja gitu. Tapi sekarang semua jenjang saya masuk gitu. Oh, begitu. Itu Iya, kebijakannya berubah dari pusat atau gimana itu Ibu kalau dari boleh pusat, cerita? dari pusat. Hmm, Karena tenaga di Papua Barat juga belum ada, sehingga kami digabung seperti itu. begitu. Sebelumnya Ibu sudah pernah kayak misalkan ada evaluasi atau masukan atau saran seperti itu Ibu ke pusat kayak gitu apa belum Ibu? Eh, sudah pernah sih sempat menolak, tapi karena kurangnya tenaga, sehingga mau dan tidak mau kami tetap digabung. Gitu. Jadi Ibu sempat mengusulkan ya Ibu ya untuk Iya, apa namanya tugasnya bisa dibagi dengan yang lain seperti itu ya. iya, Tapi karena keterbatasan tidak kurangnya SDM begitu ya Ibu, jadi belum iya, benar. disetujui ya. Baik. Untuk sejauh ini berarti sedari apa namanya tadi sedari pekerjaan itu ditambahkan, berarti belum pernah Ibu merasa berhasil menyelesaikan ya Ibu ya. Iya, belum. Masih banyak Baik. beban. Saya tidak merasakan bahagia sampai bahkan mau bergaul dengan tetangga sebelah rumah saja jarang gitu.
karena banyak pekerjaan. Ya, tentunya ini sangat berat ya Ibu ya. Jadi berefek banyak efeknya. Kayak tadi Ibu jadi kurang bersosialisasi, kemudian mungkin waktu dengan keluarga juga berkurang ya Ibu Betul. ya. Iya. Ya. Eh, Ibu sudah apa namanya pernah mencoba melakukan sesuatu untuk bisa sedikit mengurangi beban yang Ibu rasakan, misalkan kayak apa namanya mengatur waktu atau bagaimana Ibu? Sudah pernah apa belum Ibu? Oh, sudah pernah sih. Saya coba mengerjakan tuh dari sore sampai malam. Pernah. Tapi ya eh, efeknya ke kesehatan seperti itu. Memang tercapai, terpenuhi. Tetapi yang dirugikan kesehatan gitu. Baik, berarti kalau dikerjakan secara terus-menerus, jadi Ibu kurang istirahat, jadi dampaknya terhadap kesehatan Ibu Ya, ya. ya, Ya, berarti untuk dari rentan waktu dari bulan Juli sampai Desember itu memang sangat padat ya Ibu ya waktunya. iya, padat. Karena bersamaan dengan kegiatan sekolah, Dapodik, BOP, Arkas itu semuanya saya semua yang kerjakan. Jadi cara membagi waktu itu belum bisa begitu. Di kadang saya Baik. kerjanya itu sampai pakai 2 laptop Luar seperti itu. biasa. Iya, Baik. Hmm, iya. Untuk kemarin sepertinya Ibu pernah cerita ya bahwa untuk pekerjaan di TK itu Ibu ada kalanya meminta bantuan kepada teman guru ya yang ada iya, di TK ya. iya, Ya, ya. Kalau misal seperti itu, apakah bisa sedikit mengurangi beban kerja Ibu? iya. Mungkin nanti ke depannya saya mencoba untuk mengalihkan sebagai operator ke ibu guru itu. Ya, mungkin itu bisa dicoba ya Ibu ya. Mungkin Ya, bisa nanti saya menjadi mencoba ya. alternatif pilihan. Betul. Kemudian kalau memang nanti sudah bisa membagi waktu, kemudian ada yang bisa menghandle salah satu pekerjaan Ibu kan harapannya jadi bisa semua berjalan bersama ya Ibu ya. Iya, Baik. Untuk ini Ibu, jadi apa namanya? Selama ini Ibu merasa terbebani, kemudian tadi dampaknya berefek kepada kesehatan Ibu, ya, begitu ya Ibu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada tadi apa namanya kayak teman untuk berkolaborasi ya Ibu ya, nanti mungkin ya, waktunya lebih bisa Ibu lebih bisa fokus misalkan ke sesornya seperti itu ya Ibu ya. iya, baik. Nanti saya akan mencoba. Iya. Rencananya mungkin berarti ke depan seperti itu Ibu ya Ibu ya. Iya, 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 saya merasa sekarang raut wajah Ibu itu sudah lebih cerah Ibu iya, dari agak yang agak sebelumnya. ringan, iya, Iya, baik. Sejauh ini Ibu sudah sangat luar biasa bagi saya. Sudah apa namanya sudah bisa meskipun tadi dalam kondisi mungkin kurang sehat, Ibu tetap profesional ya Ibu ya, menyelesaikan semua tugas-tugasnya. iya, betul Gitu. Itu sekali. iya, itu tidak semua orang mampu seperti itu Ibu. Ya. Untuk rencana ke depan berarti tadi itu ya Ibu ya, mungkin Iya, bisa berkolaborasi dengan teman. Kemudian mungkin ada rencana lain Ibu selain itu? ya rencananya kalau tidak ada, saya berusaha mencari tenaga operator untuk menghandle yang di sekolah. Baik, berarti nanti misalkan ditambah tenaga operator, kemudian tadi yang eh, untuk urusan yang TK berarti dipegang dengan operator, kemudian Ibu fokus ke yang asesor ya Ibu ya. Iya, betul. Khusus di bulan-bulan itu berarti, Ya, khusus di khusus di bulan-bulan bulan Juli Juli sampai sampai Desember. Desember. Ya, Sebenarnya kalau di bulan-bulan selain itu tidak ada masalah ya Ibu ya. tidak ada masalah. Baik, padatnya di bulan-bulan Juli sampai Desember ya. Desember, iya. Ya.
Terima kasih Ibu. Apa namanya, Ibu sudah bercerita banyak, kemudian Ibu juga ke depan sudah ada rencana. Berarti Ibu sudah bisa lebih sehat ya Ibu ya. Iya, baik Bu. Saya usahakan. Ya. Sejauh ini kalau misalkan Ibu dalam kondisi drop begitu, berarti itu semua tetap Ibu pegang sendiri, Bu, handle sendiri pekerjaannya. Iya, saya bahkan di rumah sakit, waktu di infus pun saya kerja. Jadi sambil Karena tiduran gitu, ya, sambil kerja. ya, karena khawatir sampai tidak terselesai ya, Bu Iya, ya. takut. Takut tidak selesai, tidak berhasil nanti. Seperti itu. Baik, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti ke depan Ibu mungkin ada rencana untuk mencari operator, kemudian berkolaborasi dengan teman guru. Berarti setidaknya ini sudah sedikit tersolusikan permasalahannya ya, Bu ya. Ya, sudah, Ya, sudah nanti eh, agak ringan. baik. Ya, saya juga melihatnya seperti itu. Jadi dari ekspresi wajah Ibu itu sudah lebih cerah, lebih bahagia sepertinya. Nanti ke depan semoga itu bisa terlaksana dan harapannya jadi setelah masalah itu selesai, Ibu bisa lebih bahagia dan lebih sehat. Iya, Begitu ya Ibu ya. baik, Ada terima lagi yang kasih. mau Ibu sampaikan? Baik, ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Mungkin itu saja dulu, Ya, Bu. baik. Kita lihat nanti beberapa waktu ke depan. Nanti kalau memang diperlukan, kita adakan sesi konseling berikutnya. Untuk sementara, berarti seperti itu dulu ya Ibu ya. Nanti Iya, kita evaluasi untuk di sesi selanjutnya hasil dari konseling kita hari ini. Begitu Ibu. Baik. Terima kasih sudah bersedia menceritakan eh, segala ceritanya. Begitu Ibu. Saya sangat bangga bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Begitu Ibu, saya akhiri. selamat sore. Selamat sore Bu Lince. Selamat sore, Bu Amel. Iya, Ibu Lince bagaimana kabarnya hari ini? Ah, sudah agak membaik. Oke, Bu Lince, saya cek teknis dulu ya sebentar untuk suara saya apa terdengar? Ya, terdengar dengan baik. Oke. Oke, suara Bu Lince juga terdengar dengan baik. Sebelumnya di sini saya memakai earphone ya Bu ya, jadi sama seperti sebelumnya tidak akan ada yang bisa mendengar apapun yang Bu Lince ceritakan kepada saya di pertemuan kali ini. Untuk sebelumnya, Bu Lince kan sempat memberi nomor telepon. Saya akan sebutkan kembali. Nanti kalau ada salah, boleh Bu Lince merevisi. Kalau benar, kita lanjutkan. Saya sebutkan dulu ya, Bu ya. Mohon izin. Ada nomor suami Ibu di 0821 9810 8557. Betul, Ibu? Iya, betul, Bu. Oke, kita lanjut saja ya, Bu ya. Sebelumnya sudah bertemu di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sangat luar biasa, Bu Lince ini satu orang tapi menanggung beban kerja tiga atau bahkan lebih gitu ya Bu ya. Soalnya di saya sendiri operator dapodik itu sampai ada tiga orang. Nah ini Bu Lince mengerjakan semuanya sendirian itu sungguh luar biasa sosok perempuan yang betul-betul pahlawan ini Bu Lince ini ya Bu ya. Gitu. Apalagi sekarang Bu Lince sudah mau mendekati bulan Juli ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada takut, cemas, atau bagaimana? Iya, sudah mulai cemas dan takut. Dan pikiran itu menyebabkan saya nggak bisa tidur. Karena sudah Itu mulai sesuatu, memasuki bulan Juli. itu sesuatu yang wajar ya Ibu ya. Apalagi setelah saya dengar Ibu sempat HB-nya 3,
ditransfusi ya Bu ya, 2 kali Hmm. gitu. Ketakutan itu muncul, itu wajar ya Bu ya, gitu. Apalagi sekarang sudah mendekati bulan Juli. Nah, Ibu, di pertemuan pertama itu Ibu sempat bilang nih, ada satu guru yang Ibu percaya dan Ibu sudah mau memberikan tugas ya Bu ya sebagai operator untuk guru tersebut. Iya, betul, Bu. Oke, nih kira-kira nih Bu, contoh pekerjaan sebagai operator yang bisa Ibu serahkan kepada guru tersebut kira-kira apa? Nah, ya, untuk sinkronkan dapodik, terus membuat laporan di Arkas, itu nanti saya alihkan ke ibu guru yang saya percayakan ini. Oke, sekarang saya nanya nih ke Ibu. Kan Ibu sudah hampir 9 tahun ya Bu ya, berarti sekarang Iya. menghandle pekerjaan operator. Kalau misalnya nanti guru yang Ibu percaya tersebut pekerjaannya kurang maksimal, kira-kira Ibu ada perasaan, ah sudahlah saya aja yang ngerjain. Masih ada perasaan itu nggak Bu? Hmm. Kayaknya tidak, karena saya pantau juga, saya dampingi, seperti itu. Berarti masih Ibu dampingi ya Bu ya, tidak Ya, Ibu langsung lepas aja ya. membiarkan dia kerjakan sendiri. Nah, kira-kira Ibu mau mulai kapan nih ngasih tahu ke guru tersebut buat handle nih bagian operator gitu? Rencana setelah murid baru ya, penerimaan murid Hmm, baru kan kita mulai dengan mengisi dapodik. Jadi itu sudah mulai saya serahkan ke dia. Kalau di daerah Bulince ini kapan Ibu mulai penerimaan siswa barunya? Ini sudah dibuka, Nah, sudah sudah mulai dibuka. pembukaan ya. Sudah Ibu serahkan belum tugas Belum, nanti operatornya? di bulan Belum. sudah masuk sekolah itu baru kita mulai. Berarti ketika mau siswa mulai masuk ya Bu ya, gitu. Iya, Oke, berarti setelah siswa masuk, Ibu kembali fokus menjadi asesor atau sebagai kepala sekolah dulu nih, Bu? kepala sekolah duluan. Setelah itu Kepala sekolah baru dulu. asesor. Iya, Oke, Ibu tadi di pertemuan sebelumnya kan bilang tugas asesor ini paling berat ya, Bu ya? iya, berat. Oke, ditambah sekarang Ibu sudah mulai memberikan tugas nih ke guru yang Ibu percaya tersebut. Misalnya setelah Ibu bukan melampiaskan, sudah memberikan tugas kepada guru yang Ibu percaya tersebut untuk menjadi operator. Misalkan Ibu jadi dapat nih 1 jam, mungkin entah pulang lebih cepat atau 1 jam waktu untuk istirahat. Kira-kira apa yang akan Ibu rasakan? Ya, saya ingin menikmati waktu. Untuk kebahagiaan ya Iya, Bu ya. ya, seperti Karena itu. kembali lagi, Ibu tadi ingin bahagia, betul Bu? Iya, betul. Betul. Dengan dapat 1 jam waktu untuk Ibu membahagiakan diri sendiri, itu cukup Bu atau kurang menurut Ibu? Hmm, sangat cukup, sangat berharga sekali buat saya. Betul. Nah, yang akan Ibu prioritaskan apa nih? Kesehatan dulu atau Ibu mungkin mau nyalon dulu atau apa nih, Bu? Yang pertama kesehatan ya, saya harus istirahat. Terus keduanya baru nyalon, kayak gitu. Oke, berarti ini sudah ada jalan menuju kebahagiaan. Ibu bentar lagi nyampe nih, Bu. Betul tidak, Bu? Iya, iya. Semoga, Betul. semoga Walaupun terlaksana dengan baik. harus dong, Bu. Jangan semoga ya, Bu ya. Oke, Ibu. Berarti Ibu sudah siap nih untuk memberikan tugas ya, Bu ya, ke guru tersebut, betul? Iya, siap. Oke, apalagi Ibu ada power sebagai kepala sekolah. Mana ada guru yang berani menolak, betul tidak, Bu? Iya, betul sih. Iya, Ibu harus demi kesehatan Ibu juga, Ibu harus mulai percaya ya, Bu ya, sama orang-orang di sekitar Ibu. Kalau mereka mampu untuk mengerjakan tugas operator. Tugas operator saya tahu banyaknya luar biasa ya, Bu ya. Ibu Iya, harus mulai percaya sama mereka. Kembali lagi, yang tadinya ibu hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk kebahagiaan ibu, nanti bertambah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Akhirnya nggak ada lagi tuh ibu merasa sakit sampai HB rendah, betul nggak Bu?
Iya, betul, betul. Oke, nah setelah pertemuan pertama nih Bu sampai sekarang, sebetulnya saya ingin bertanya nih, suami Ibu kan sudah sempat eh, menyuruh ya Bu ya untuk atau menyarankan Ibu untuk resign demi kesehatan dan Ibu memilih karena ya tugas tanggung jawab gitu dan apalagi ini sudah tahun ke-9. Di tahun ke-9 ini kira-kira Ibu kan sebelumnya sempat bilang masih kurang bisa untuk memanage waktu ya Bu ya. Iya. Nih sekarang bentar lagi udah mau bulan Juli nih Bu. Kira-kira Ibu sudah mulai membagi tugas belum Bu? Iya, Prioritas Ibu mau mengerjakan apa dulu nih? yang pertama saya serahkan jabatan operator ke guru yang lain. Setelah itu yang kedua fokus di kepala sekolah, yang ketiga baru asesor. Untuk tugas asesor ini Ibu dari SD sampai SMA ya Bu ya berarti? Iya, dari Itu, PAUD sampai SMA. oh dari PAUD. Itu dalam satu hari Ibu bisa visit sampai 5 sekolah, betul? Iya, bukan satu hari sih, 1 minggu untuk 5 sekolah. Dalam 1 minggu untuk Iya, 5 sekolah. Jaraknya sangat berjauhan ya berarti ya Bu ya? jauh karena medan di Papua kan berat ya, jadi ya Hmm. apa bahaya juga sih kalau buat asesor karena tidak selalu lewat darat, ada yang lewat Hmm. laut, lewat udara, jadi semuanya kita bisa lalui seperti Luar itu. biasa, Ibu. Nah, dalam berarti kita fokus menyiapkan Ibu untuk menuju asesor ya, Bu ya? Betul Ya, tidak, Bu? Karena untuk operator, Ibu sudah menemukan nih guru yang bisa dipercaya, dan Ibu juga nanti mau em, fokus di kepala sekolah sebelum menuju asesor. Nah, persiapan Ibu untuk nanti nih, persiapan perjalanan udara, air, dan lain-lain. Ke dalam kesehatan Ibu sendiri, Ibu pasti masih merasa takut atau trauma terulang lagi ya, Bu ya, yang kejadian HB sampai 3 itu. iya, masih sih masih Nah, trauma. berarti sekarang Ibu harus prepare kesehatan Ibu, betul tidak? Iya, iya betul Bu. Nah, berarti dari skala, ini saya bayangkan Ibu ya, nih ya, Ibu silahkan bayangkan dari skala 1 misalnya. Ibu mendapat tugas sebagai asesor, tapi dengan kondisi kesehatan Ibu yang kurang fit misalnya, sedangkan ibu besoknya harus perjalanan udara misalnya. Dari skala 1 sampai skala 10, nah di 10 itu ibu misalnya di skala 10 itu ibu misalnya ingin memprioritaskan kesehatan ibu dulu nih. Saya tidak mau perjalanan udara kalau saya belum fit fisiknya. Dari skala 1, 2, 3, 4, kira-kira seberapa prepare ibu untuk menghadapi kejadian itu? Ini maksudnya memilih. Betul, Ibu. Ibu misal, Ya. saya kayaknya masih skala 5 deh, soalnya ragu-ragu mau perjalanan udara walaupun kondisi tidak fit, tapi kan itu tanggung jawab saya gitu. Kayaknya 4 ya, saya pilih 4. 4. Kenapa tuh Bu masih di 4? Em, karena masih trauma dan saya harus mempersiapkan benar-benar kesehatan Tuh, saya seperti itu. tuh, berarti untuk sekarang Ibu sudah tahu ya Bu ya, kesehatan nomor Nomor 1. 1. Apalagi tadi pertemuan sebelumnya Ibu menyinggung juga ada anak dan suami, walaupun suami sudah menyarankan resign ya kembali lagi, kita hidup butuh uang ya Bu ya, betul? Iya, betul. Tidak ada manusia ya Betul, yang nggak butuh uang. betul Ibu. Ya, Untuk aja di asesor, mungkin bagi Ibu uangnya lumayan ya Bu ya untuk iya. kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dengan Ibu yang sudah paham nih, kesehatan itu nomor 1. Berarti sebelum nanti datang waktu fokus menjadi asesor, Ibu harus fokus dulu ke kesehatan ya Bu ya. Iya. Jangan sampai HB Ibu kembali rendah lagi, terus Ibu jadi
traumanya terulang kembali. Oke, saya akan bertanya lagi ya Bu ya. Masih ada yang ingin saya tanyakan sejujurnya. Untuk Ibu, karena Ibu sangat luar biasa, jadi saya pun banyak belajar dari Ibu ya Bu ya. Gitu. Oke, Ibu, eh, untuk Ibu kan sempat menolak nih tugas ketika untuk jadi asesor, tapi ternyata pada kenyataannya kurang orang. Nah, ketika Ibu menolak ini, berarti ada tanggung jawab yang selama 9 tahun Ibu pegang nih Bu di menjadi asesor. Kira-kira Ibu perasaan tidak enaknya tuh lebih karena orangnya kurang atau karena Ibu yang saya sudah biasa di pekerjaan ini. Itu gimana, Bu? Iya, karena saya mengingat kembali bahwa di Papua Barat ini SDM-nya masih kurang, tidak ada. Jadi mikirnya ke pendidikan. Saya peduli sekali dengan pendidikan. Akhirnya ya itu yang membuat saya pilih sebagai asesor. Ya, luar biasa. Tanggung jawab yang Ibu pegang sangat besar ya, Bu ya, untuk kemajuan pendidikan di Papua ya, Bu ya. Saya pun tidak akan menahan Ibu untuk misalnya Ibu mau lanjut menjadi asesor karena ya kembali lagi Ibu pahlawan untuk warga-warga di sana, banyak yang membutuhkan Ibu. Tapi sebelum Ibu mewujudkan pendidikan Papua, kesehatan Ibu dulu tetap nomor satu ya Bu ya. Iya, iya, Jangan sampai kami dengar, wah Bu Lince sakit, pulang perjalanan udara. Jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Siap? iya, siap. Oke, harus siap ya Bu ya. Kapanpun Ibu butuh waktu untuk bercerita, Ibu untuk meluapkan emosi, silahkan kabari kami di sini. Kami akan support Ibu dengan sepenuh hati. Oke Ibu, sekarang eh, karena tadi tujuan Ibu itu satu untuk bahagia, betul ya Bu ya? Iya, Dan bahagia itu sesuatu yang luas. Standar bahagia bagi semua orang beda-beda. Nah, untuk Ibu sendiri nih, ketika nanti tugas operator sudah diberikan ke guru yang baru, tugas kepala sekolah sudah selesai, misalnya, sudah tidak ada yang harus dikerjakan secara urgent ya Bu ya maksudnya. Ibu sudah fokus untuk pekerjaan asesor dan sudah siap secara fisik, mental, hati, dan batin. Kira-kira bagaimana Bu perasaan itu? Apakah Ibu lebih ringan karena fokus di satu tugas atau bagaimana? ya pastinya lebih ringan ya, karena Hmm. cuma fokus di satu tempat. Tuh, berarti untuk Ibu bahagia itu pelan-pelan ya Bu ya, bertahap, betul tidak? Iya, Apalagi Ibu sudah mau melepaskan tugas sebagai operator, kepala sekolah pun Ibu sudah bisa fokus. Kita fokus nih ke asesor nanti yang perjalanannya luar biasa. Tuh Ibu, iya, betul. kira-kira suami Ibu udah dikasih tahu belum soal ini? Belum sih, belum dikasih tahu. Kira-kira kalau suami Ibu dengar nih, Ibu sudah mulai bisa memanage waktu, ingin fokus kesehatan. Kira-kira suami Ibu bakal senang juga nggak? Iya, pasti senang. Orang pertama yang sangat senang dia pasti. Tuh. Selain senang Ibu sudah mulai fokus kembali ke kesehatan, suami Ibu juga pasti senang Ibu sudah bisa memanage waktu dengan baik ya Bu ya. Selain Iya, suami Ibu, saya juga pasti akan ikut senang kalau Ibu senang dan keluarga terutama anak ya Bu ya gitu. iya, Ya, siapa sih anak yang mau lihat mamahnya sakit? Bener gak Bu? iya, benar. Oke. Ibu, nah setelah kita ngobrol nih pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kalau misalnya diukur di awal kan Ibu ada rasa takut, ada ini pertama kalinya Ibu berani menceritakan ke orang lain gitu Bu. Perasaan Ibu jika diibaratkan suatu skala 1 sampai 10, 1 itu Ibu masih merasa saya masih ada kok trauma takut. Di 10 itu Ibu mulai pelan-pelan melepaskan trauma itu dan sudah mulai menemukan
arah nih Bu untuk memanage waktu dan kebahagiaan yang ingin Ibu tuju itu kira-kira di skala berapa Bu? Sudah skala 6. Nah, berarti skala 4 lagi ya Bu ya sampai full Ibu merasa bahagia, betul? Iya, Karena wajar bulan Julinya belum belum sudah tepat dekat. di depan mata. Iya, Betul, masih ada ketakutan karena masih dekat ya Bu ya. Oke, karena iya. bulan Julinya juga masih dekat. Tadi ya Bu ya, Ibu ada apa aja nih? Bagaimana, Bu? Jadi tadi kan skala Ibu masih 6 nih menuju kebahagiaan Ibu. Berarti sekiranya kita perlu bertahap ya Bu ya. Pertama itu fokus ke asesor, kedua itu hampir tuntas nih Bu diserahkan dan sudah Ibu kerjakan. Keempatnya ini karena Ibu merasa, oh bulan Julinya belum datang nih. Maaf, suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar. Ya, Baik, putus-putus. bagaimana sekarang Ibu? Apakah sekarang sudah terdengar? Putus-putus, Bu. Putus-putus sebentar Ibu. Oke, apakah sudah terdengar? Kurang jelas, Bu. Biar saya copot telepon dulu ya Bu, sebentar. Tes, halo Ibu, Iya, sudah terdengar. sudah terdengar? Oke, maaf ya Ibu tadi sempat terputus Iya. sinyalnya. Oke Ibu, kembali lagi tadi kita sampai di membayangkan ya Bu ya, ada Ibu kan baru sampai skala 6 Iya. karena apakah akibat dari bulannya belum belum masih berapa bulan lagi ya bro sekarang berarti sekitar 1 bulan lagi ya Bu ya menuju Ya, bulan Juli. 1 bulan Apa lagi. karena itu atau bagaimana? Suaranya enggak jelas, Bu. Sebentar ya Bu, saya matiin earphone dulu.
Oke, Ibu apakah sudah terdengar? Iya, sudah. Oke. Mohon maaf ya Bu ya, ada kendala teknis dari suara karena kita juga ini daring, jadi mohon maklum ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu tadi masih ada sisa 4 skala lagi nih Bu sebelum sampai 10. Apakah karena bulan Julinya belum mata, Ibu masih merasa ketakutan atau bagaimana Bu? Sudah agak kurang sih, sudah agak kurang sedikit. Sudah agak kurang. Berarti kurangnya itu sudah bisa masuk ke kriteria Ibu untuk menuju tujuan untuk itu, Bisa diulangi, Bu? karena tadi Ibu bilang sudah kurang Bu, paniknya, rasa takutnya, apakah itu sudah sampai ke kriteria Ibu untuk merasa bahagia? Lumayan sih, lumayan. Oke, Ibu akan saya doakan selalu, kami akan doakan selalu Ibu untuk segera ya Bu ya menemukan Ibu, kita lakukan secara bertahap, walaupun memang rintangannya sangat banyak ya Bu ya, tapi bagaimanapun Ibu sudah 9 tahun melalui hal itu gitu. Untuk tahun ini kita fokus ke kebahagiaan Ibu yang ingin Ibu tuju dan juga keinginan suami ya untuk Ibu kesehatan. Nah, Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Hmm, Kayaknya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Saya akan sangat terbuka jika Ibu mau cerita kembali, boleh banget Ibu ya. Baik, Nanti siap. mungkin mendekati bulan Juli kita adakan pertemuan lagi. Bagaimana Ibu? Oh iya, siap. Nanti saya hubungi Ibu. Ya, Bu ya, biar eh, istilahnya saya juga ingin mendengar Ibu sudah sehat, sudah tidak takut lagi HB3, jangan sampai terulang lagi ya Bu ya. Hmm. Oke, Ibu selamat malam, selamat istirahat, jaga selalu kesehatan. Ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya. Oke Ibu, Ya, baik. Terima kasih, Bu terima Amel. kasih banyak Ibu.